Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pujiana, NIM 210522517648 dari offering A103AA Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan. Di sini saya akan membahas UTS Mekanika Bahan. Langsung saja kita beralih ke soal nomor pertama. Apa yang membedakan antara diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton? Perbedaan diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton. Yang pertama, pada material baja. Saat baja diberikan gaya tarik, maka gaya tersebut akan mengalami tegangan dan regangan atau pertambahan panjang pada saat yang bersamaan. Sedangkan pada material beton, diagram tegangan-regangan pada beton didapatkan dengan memberikan gaya berupa gaya tekan yang meningkat secara terus-menerus. Jadi yang dapat saya simpulkan, perbedaan diagram tegangan-regangan pada material baja dan beton, yaitu pada pemberian gaya pada masing-masing material. Pada material baja diberi gaya berupa gaya tarik, sedangkan pada material beton diberi gaya, yaitu gaya tekan. Itu yang membedakan dari diagram tegangan material baja dan beton. Nah, sekarang kita beralih pada diagram tegangan-regangan pada baja. Karena diagram tegangan-regangan pada baja diberikan gaya tarik, maka diperoleh kurva atau diagram sebagai berikut. Kita bahas secara detail. Pada daerah A, pada kondisi ini baja masih dalam kondisi elastis. Artinya ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan-regangan kembali ke titik nol atau kembali ke bentuk semula atau bisa disebut sebagai deformasi elastis. Pada daerah B, ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi plastis. Titik FY atau tegangan leleh merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FY, regangan tersebut meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Nah, sedangkan pada daerah C, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut dengan strain hardening atau pengerasan regangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum terletak pada titik FU atau tegangan ultimate, atau bisa disebut juga dengan tegangan putus. Pada kondisi ini, deformasi dapat terlihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja, namun menjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut nick leher. Nah, pada bagian daerah yang terakhir, yaitu daerah C, ketika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan regangan hingga akhirnya putus, atau tegangan sama dengan 0. Sekarang kita akan membahas diagram tegangan-regangan pada beton. Diagram tegangan-regangan pada beton diberi gaya berupa gaya tekan, maka akan diperoleh diagram atau kurva sebagai berikut. Kita bahas secara detail. Nah, dilihat dari kurva atau diagram di tengah ini, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui berdasarkan persentase beban yang diberikan pada beton, yaitu persentase yang pertama yaitu di titik 0,30 F aksen C sampai 0,40 F aksen C. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 30% sampai 40% dari kuat tekannya atau 0,3 F aksen C sampai 0,4 F aksen C.
Beton masih dalam kondisi linear atau kondisinya retak-retak belum terbentuk pada beton. Ini pada keterangan ini di titik 0,3 sampai 0,4. Yang kedua, lebih dari 0,30 F aksen C sampai 0,40 F aksen C. Pada saat tegangan yang terjadi melebihi 30% sampai 40% dari tekannya, retak lekatan mulai terbentuk. Ini berada di daerah 0,3, lebih dari 0,3 sampai 0,4. Tepatnya berada di daerah sini. Oke, poin nomor 3, 0,75 F aksen C sampai 0,90 F aksen C. Keterangannya, pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari kuat tekannya. Retak yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar secara terus-menerus. Pada tahap ini, beton sudah melewati batas elastisitas atau sudah mulai masuk ke dalam kondisi plastis. Ini tepatnya berada di titik 0,75 sampai 0,90, di atas sedikit 0,85. Beralih ke terakhir, lebih dari F aksen C, atau berada di titik sebelah sini. Setelah beton menerima tekanan melebihi kuat tekannya atau F aksen C, sesaat sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85 F aksen C. Namun, regangan terus meningkat hingga mencapai batas retak sigma CU aksen, yaitu sebesar 0,003. Kedua nilai ini sangat penting dalam analisis struktur beton. Kita beralih ke soal nomor 2. Apakah dari diagram tegangan regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas, brittle, atau ulet daktil? Pada pengujian sampel pertama, sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu. Kita perlu mengetahui deformasi itu apa. Deformasi merupakan perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek. Hal ini disebabkan sampel kedua memiliki karakteristik liat sama dengan baja struktural. Karakteristik seperti ini disebut dengan daktil. Sedangkan pada pengujian sampel kedua, sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan sampel pertama memiliki karakteristik yang sangat kaku. Seperti pada beton, karakteristik ini disebut juga dengan getas. Sekian pemaparan soal UTS Mekanika Bahan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat terlebih untuk saya sendiri dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.